bisa ya. Takabalaw minna wa minkum, takabal ya karim semuanya. Halal bihalal Hmm. online. Iya, Kami halal Ibu bihalal. Ayu, Kita bisa ya. Assalamualaikum Ustadz Nur Ali. Assalamualaikum. Gimana? Sehat? Walafiat? Ya, sehat. Maaf ya, Mas, mau ke rumah aku dah. Ada ketiduran. Dinas di mana? Ya, di Telaga Baru. Gak jauh, Baru. pinggir. Oh, saya di Pintas. Buring itu loh. Oh, dekat itu, pintas aku.
Dari sampean dekat dari saya lumayan. Ya jauh, jauh. Logowaru ujung sana. Oh, ke Waru berarti apa? Fadilah atau Nurul Fadilah masih Islam? terus. Nurul Islam berarti ya? Iya, ke arah sana. Sawah-sawah. Oh, ya dekat sungai itu, Nurul Islam. Ketemu sama muridnya Yai Bejo. Oh, iya. Di sana ada muridnya Yai Bejo. Siapa? Oh, siapa namanya? Ustadz Barnawi. Barnawi kalau nggak salah. Bukan, bukan, bukan itu. Kalau Barmawi itu Tajinan. Oh, bukan ya. Iya. Lintas. Halo, Bu Ayu. Apa kabar? Lebaran kok tambah kurus Bu Ayu kayaknya. Kenapa Ustadz? Kok sepertinya tambah kurus, tambah cantik. Oh, terima kasih. Ini saya nyambi sambil kerja ya. Jadi itu beres ya, I? Oh, puasa 1 bulan, jadi kurus. Bagus. Belum puasa setahun, Ustadz. Loh, tambahin. 6 hari jadinya setahun. Kan 1 bulan, puasa 1 bulan itu kan sama dengan 10 bulan. Terus yang yang 6 hari sama dengan 60 hari. Berarti kan 30 jadi 1 tahun lengkap. Sama dengan puasa 1 tahun. Ngapunten. Iya, Pak. Mau cetak? Oh, ya. Bluetooth. Ya, sudah siap. Pak, tadi online. Ya, Pak. Alhamdulillah. Lama nggak kelihatan, Pak. Ya. Masih di sini, toh? Masih di H2. Banyak dibangun, malah dur-dur kabeh di gunung. Kapan jalan-jalan saya? Kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu minal a'idina wal faizina kullu amin wa antum bi khairin. Amin ya amin. Ustaz wal ustazah atas segala kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol singkat aja ya terkait dengan ulumul hadis. Ya karena masih dalam suasana halal bihalal secara online karena kita kuliahnya online. Untuk yang reguler juga masih online. Jadinya kelupaan tadi sampai kelupaan ini karena ya nambah kesibukan satu lagi kemarin lahir anak ketiga kami. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Allah yubarik fiik Ustaz Faisal. Terima kasih. Ini jadinya Sehat Ustaz. pagi-pagi Laki itu atau perempuan sudah Ustaz? ini ya sibuk. Laki atau Laki-laki, perempuan Ustaz? laki-laki. Laki-laki. Masya Allah. Jadi Jadinya komposisinya bagaimana ini sekarang? sibuk. 2 perempuan, 1 laki-laki. Masya Allah. Berarti ini yang ditunggu-tunggu ini berarti ya. Ditunggu-tunggu betul. Masya Allah. Berarti Luar laki-lakinya biasa. kurang 1 lagi, Ustadz. Biar pas berdua. Oh ya 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 betul-betul. Iya.
Saya pernah menyampaikan pembagian ilmu hadis nopo dereng nggih Ustaz Wahyu? Kenapa Ustaz? Saya sudah pernah menyampaikan pembagian ilmu hadis atau belum? Belum pernah. Yang sudah itu perkembangan ya. Ya, perkembangan ilmu hadis kan kita nyampainya situ terakhir emang. Ya aslinya kan itu satu pertemuan tapi kita buat dua ya. Jadinya loncat gitu ya. Iya, iya. Oke, berarti hari ini kita akan membahas tentang pembagian ilmu hadis. Singkat aja, sebentar. Mulai dengan baca al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama terlihat? Ini sudah Sudah, kayaknya. Ustaz. Masa sih belum? Sudah Ustaz. Nah, ini sudah disampaikan atau belum? Belum. Oh, belum. Oke. Belum disampaikan, Ustaz. Kenapa? Sudah terlihat? Belum disampaikan. Belum Ustaz. disampaikan. Oh, belum disampaikan. Saya kira sudah. Oke, baik. Kita mulai. Ustaz sekalian, untuk materi hari ini sebetulnya itu adalah pertemuan ke-6. Tapi karena kita kemarin itu dua pertemuan itu dengan materi yang sama, artinya sejarah perkembangan itu kan satu pertemuan. Kemudian karena Ramadan jadinya waktunya pendek sekali. Oleh karena itu kita kemarin dibagi dua. Sebetulnya untuk materi hari ini adalah istilah-istilah atau mustalahat-mustalahat yang digunakan di dalam ulumul hadis seperti rawi, matan, kemudian sanad, kemudian tingkatan rawi, lalu kemudian tingkatan kepakaran dari sebuah kepakaran ilmu hadis, lalu kemudian ada tahammul wal ada. Bagaimana kemudian hadis itu disampaikan secara diksi hadatsana, kemudian akhbarona, itu untuk materi yang ke-6 sebetulnya. Ini kan masuk ke pertemuan ke-6. Minggu depan kita pertemuan ke-7, lalu kemudian UTS. Nah, UTS-nya kayak kemarin yaitu masuk di kanvas instruktur. Jadi Bapak Ibu, Ustadz wal Ustazah akan mengerjakan secara online di platform yang berwaktu, lalu kemudian nanti hasilnya akan langsung muncul seperti ini. Baik, untuk materi setelah sejarah perkembangan hadis, masuk ke pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis sendiri itu dibagi secara garis besar itu ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang kita pelajari satu semester ini kira-kira ilmu hadis riwayah atau dirayah? Kira-kira. Riwayah, Ustaz. Riwayah, alasannya Ya, apa Ustaz Faisal? karena mempelajari bagaimana hadis itu diriwayatkan, bagaimana sanadnya, kemudian apa itu jenisnya termasuk tidak riwayatnya atau tidak, Ustaz. Baik, Kurang lebih. baik. Terima kasih atas responnya. Ada yang berpendapat berbeda dengan Ustadz Faisal? Diroya, Ustadz, Dirayah. Kenapa Ustaz? karena hanya teori-teori saja. As simple as that ya. Oke. Oke. Jadi habis ini kita akan mengetahui kira-kira ini yang kita pelajari ini riwayah atau dirayah. Jadi di sini sebagai pengantar, ilmu hadis memegang peranan penting dalam studi Islam, khususnya dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Materi ini akan membahas berbagai cabang ilmu hadis, termasuk ilmu riwayah dan ilmu dirayah, serta ilmu-ilmu terkait lainnya. Tujuan dari presentasi materi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang ilmu hadis dan bagaimana ilmu ini digunakan untuk memverifikasi dan mevalidasi serta memahami hadis. Dari fikih atau pengertian hadis riwayah, kita lihat di sini. Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang
periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, atau serta segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Objeknya dzatiyatur Rasul, yaitu berupa perkataan, perbuatan, sifat maupun ketetapan atau persetujuan. Fokusnya adalah periwayatan yang datang darinya oleh para perawi. Tujuannya untuk memelihara hadis Nabi agar tidak lenyap, sia-sia, atau mengalami kekeliruan dalam proses periwayatan, penulisan, dan pembukuannya. Pendirinya atau wadi' hadal ilm yaitu Muhammad Syihab Az-Zuhri. Jadi nanti kalau misalkan di ujian ada soal, siapakah peletak dasar ilmu hadis riwayat? Jawabannya adalah Muhammad Syihab Az-Zuhri, yaitu orang yang pertama kali memprakarsai atau mendirikan ilmu hadis riwayah atas instruksi dari Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah ilmu hadis riwayah. Lalu selanjutnya ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah, ilmu pengetahuan yang membahas kaidah-kaidah, dasar-dasar, dan peraturan-peraturan untuk membedakan antara hadis sahih yang disandarkan pada Rasulullah dan hadis yang diragukan penyandarannya, atau dalam hal ini kita katakan sebagai hadis yang lemah. Objeknya adalah keadaan perawi dan marwinya, sanad atau matan. Kemudian ilmu ini berfokus pada analisis kritis terhadap perawi dan isi hadis, atau kita sebut sebagai kritik sanad dan kritik matan. Tujuannya adalah untuk mengetahui diterima atau ditolaknya suatu hadis, sehingga kita dapat mengamalkan yang makbul dan meninggalkan yang mardu. Wadi adal ilm, yaitu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Fallat Ar-Romahurmuzi, atau yang kita kenal sebagai Romahurmuzi. Itu peletak dari ilmu hadis dirayah, atau yang kita kenal sebagai ilmu mustalahil hadis. Kira-kira dari materi yang kita telah pelajari, seperti apa itu ulumul hadis, muqaddimah ulumul hadis, kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis, lalu kemudian jenis-jenis dari kodifikasi dari sebuah hadis. Kira-kira kita mempelajari tata cara pemeliharaan atau kita mempelajari kaidah-kaidah dan aturan-aturan sehingga kita tahu hadis itu diterima atau ditolaknya. Kira-kira jawabannya Hiroyah, lebih dekat hiroyah, ke riwayah atau dirayah? hiroyah. Diroyah. Ya, lebih dekat ke diroyah karena kita masih mempelajari tentang al-qawaid gitu ya, wa usul yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsu al-qabuli awir raddi. Kalau kita mempelajari riwayah, itu lebih detail lagi. Bagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah berupa perkataan, itu diteliti. Perkataannya itu siapa yang menyampaikan. Siapa? Oh, rawinya ini. Rawinya ini terkenal sebagai apa? Bagaimana gurunya? Bagaimana muridnya? Bagaimana keadaannya? Majhul atau ma'lum. Dia seorang yang menyembunyikan hadis atau tidak. Nah, itu namanya hadis riwayah. Sedangkan kita mempelajari tentang seputar kaidah-kaidah bagaimana hadis itu dibagi, pembagian hadis berdasarkan gugurnya di sanadnya dan jatuhnya atau tercelanya seorang rawi. Nah, kita kan enggak mempelajari tentang bagaimana pemeliharaan sebuah hadis. Maka kita lebih dekat ke ilmu hadis dirayah. Selanjutnya, ini adalah ringkasan secara singkat dari perbedaan dirayah dan riwayah. Jadi nanti ketika menjawab soal di UTS itu, Bapak Ibu sudah tahu perbedaannya. Kalau riwayah itu objeknya adalah dzatiyatur Rasul, segala perbuatan, perkataan, sifat. Sedangkan kalau dirayah itu adalah kaidah-kaidah, syarat-syarat dalam periwayatan. Hadis ini tuh dikatakan sahih kapan? Manakala memenuhi 5 syarat. Apa saja? Nah, itu kan berbicara tentang syarat. Bukan tentang perbuatannya Nabi kayak gimana, bagaimana sih sifatnya Nabi, bagaimana sifat sholat Nabi, kan gitu. Kemudian pendiri atau wadi' atau peletak ilmu ini, kalau riwayah itu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kalau hadis dirayah itu adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan
bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi. Tujuannya kalau riwayah memelihara otentisitas, kalau riwayah meneliti berdasarkan kaidah-kaidah apakah hadis ini bisa diterima atau ditolak. Faidahnya atau thamrah hadzal ilm yaitu kalau riwayah kita akan menjauhi kesalahan dalam periwayatan karena kita memelihara otentisitas dari sebuah hadis. Kalau di riwayah kita mengetahui periwayatan yang makbul dan masih diragukan penyandarannya. Di dalam ilmu hadis riwayah itu dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu. Nah, cabang-cabangnya diantaranya adalah yang pertama adalah ilmu rijalil hadis yang kaitannya adalah berhubungan dengan biografi para perawi atau identitas dari seorang perawi itu dibahas di mana? Di ilmu rijalil hadis. Nah, ilmu rijalil hadis membahas tentang hal keadaan para perawi hadis dan biografinya dari segi nas'atul. Nas'ah itu tumbuhnya, lahir, tumbuh, belajar, muridnya siapa, gurunya siapa, bertemunya dengan perawi yang lain seperti apa. Nah, itu dibahas di ilmu rijalil hadis. Fokusnya siapa guru-gurunya atau dari siapa mereka menerima sunnah dan siapa murid-muridnya atau pada siapa mereka menyampaikan periwayatan hadis. Tujuannya untuk mengetahui ketersambungan atau ittisalus sanad dari sebuah hadis. Maka dikatakan hadis sahih manakala memenuhi 5 unsur. Mattasala sanaduhu ittisalus sanad, bersambungnya sanad, binaklil adlit dhabiti, dengan keadaan yang adil dan dhabit. Lalu kemudian adamus syudzud wal adamul illah. Tidak adanya syad dan tidak adanya illah. Maka sebuah hadis sahih memenuhi syarat ketika memenuhi unsur 5 tadi. Yaitu dimulai dari ketersambungan dari sebuah informasi. Begitu. Lalu selanjutnya ilmu ilalil hadis. Illah adalah sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis. Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab tersembunyi, samar, kecil yang dapat melukai kesahihan sebuah hadis. Maka ini yang kita sebut sebagai ilmu ilalil hadis. Bagaimana kemudian di dalam ilmu ini kita mempelajari tentang bagaimana illah yang disebut sebagai melukai sebuah hadis itu kayak gimana. Contohnya adalah mewasalkan hadis yang munqati' dan memarfu'kan hadis yang mauquf. Ini cacat ya. Karena seharusnya hadisnya itu adalah terputus, tapi kemudian disambung-sambungkan sehingga seakan-akan informasinya itu utuh dan menyambung. Lalu kemudian menjadikan hadis yang mauquf itu menjadi marfu. Kalau marfu itu adalah ke Rasul, kalau mauquf itu ke sahabi, kalau maqtu itu ke tabi'in. Nah, yang aslinya cuma sampai pada sahabat penyandarannya itu disandarkan ke Rasul. Maka itu adalah cacat dan melukai kesahihan sebuah hadis. Tujuannya adalah mengetahui siapa di antara periwayat hadis yang terdapat illah dalam periwayatannya, dalam bentuk apa dan di mana illat tersebut terjadi, dan pada sanad atau pada matan. Selanjutnya, ilmu gharibil hadis, memahami lafal yang asing. Kalau gharib itu bukan kemudian disebut sebagai bagian dari hadis ahad. Hadis ahad kan terbagi menjadi 3. Gharib, aziz, masyhur. Gharib itu diriwayatkan oleh satu perawi dalam setiap tabaqahnya. Aziz itu 2, kemudian masyhur itu 3 sampai 10 dan tidak sampai ke derajatnya mutawatir. Maka kemudian disebut sebagai hadis ahad. Nah, di dalamnya ada istilah gharib. Tapi bukan ini yang kita maksud. Gharib itu aneh, asing. Antum ghuraba gitu kan. Ghuraba itu artinya asing, aneh gitu. Nah, lafal-lafal asing ini itu biasanya terdapat dalam sebuah hadis dan dalam matan sebuah hadis. Contohnya di sini adalah hadis tentang sholat. Sholatlah berdiri dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah duduk. Dan jika tidak mampu duduk maka berbaring.
atau tiduran di atas lambung kiri gitu ya. Nah, lambung kiri atau lambung kanan gitu. Kalau di hadisnya itu di atas lambung gitu. Nah, tidak jelas tiduran di atas lambung itu siapa? Di atas lambungnya orang, di atas lambungnya tetangga, di atas lambungnya istri, atau di atas lambungnya suami, atau lambung apa ini? Lambung kanan, lambung kiri, umpan lambung, atau seperti apa? Nah, gitu. Atau lambung kapal, nah kan tidak jelas. Maka ketika ada kata-kata yang sulit dipahami seperti ini maknanya, maka kemudian dipelajari di dalam ilmu ghoribil hadis, yaitu setelah ada penjelasan ternyata lambung kanan begitu. Contoh yang lain, eh, kata-kata asing di dalam hadis itu contohnya adalah ya ma'syar syababi man istata'ah minkumul ba'ah. Nah, al-ba'ah yang dimaksudkan di sini itu apa? Siapa yang tahu arti ba'ah? Kira-kira apa? Tanpa browsing. Kira-kira man istata'ah minkumul ba'ah itu apa, Ustadz ul Ustadzah? Ada yang pernah mendengar hadis yang sangat terkenal sekali? Mungkin menikah mungkin Ustaz. Rumah, Jayid. rumah Ustadz. Oh, rumah. Ya, al-ba'ah itu artinya adalah al-jima. Al-jima. Tapi di dalam penjelasan di kitab syarah hadis punyanya Fathul Bari, punyanya Bukhari itu mu'nun nikah. Mu'nun nikah itu adalah sesuatu hal yang esensial yang harus dipersiapkan dalam pernikahan. Contohnya, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian bukan hanya mampu berjima, tidak, tapi man istata'a minkumul ba'ah dalam artian mampu memenuhi kebutuhan material dan non material, jasmani maupun ruhani, maka menikahlah. Fal yatazawwaj. Begitu. Nah, al-ba'ah di sini itu merupakan kata yang asing, tidak disampaikan secara umum dalam kegiatan sehari-hari. Yang digunakan adalah kita tahu al-jima. Jima itu adalah kumpul atau bagaimana kemudian bergaul dengan pasangan halal kan gitu. Itu adalah al-jima. Tapi ketika kita disebutkan al-ba'ah, nggak ada yang tahu al-ba'ah. Maka tujuan dari ilmu gharibil hadis adalah untuk mempelajari kata-kata atau interpretasi dari sebuah kalimat di dalam matan hadis. Oh iya. Selanjutnya, ilmu mukhtalifil hadis wa nasih wal mansukh. Mukhtaliful hadis yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahirnya terjadi kontradiksi akan tetapi dapat dikompromikan baik dengan cara ditakyid atau dibawa dimuqayyad ya, diikat gitu secara mutlak atau takhsisul am atau dikhususkan penghususan yang umum atau dengan yang lain. Kalau nasi wal mansuh berarti ada hadis yang datang terlebih dahulu, kemudian datang hadis setelahnya, maka hadis yang setelahnya datang ini akan menghapus hadis yang terlebih dahulu datang. Itu dipelajari di mana? Di ilmu mukhtaliful hadis. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah pasti sudah tahu semuanya ya. Cabang dari ilmu seperti di Quran itu ada ilmu asbabun nuzul. Nah, di hadis ada ilmu asbab wurudil hadis. Asbabul wurudil hadis yaitu mempelajari tentang sebab-sebab munculnya atau keluarnya hadisnya Rasul, latar belakang dan waktu terjadinya. Lalu kemudian ilmu jar wa ta'dil. Ini kita tidak akan bahas secara detail karena ada pembahasan tersendiri nanti di akhir sebelum UAS, yaitu bagaimana seorang ulama itu mencacat dan mentakdilkan seorang perawi dengan ungkapan dan kata-kata tertentu yang disepakati di dalam pembahasan ilmu hadis. Contohnya adalah thiqatul thiqah, soduk, laba sabihi, kemudian mungkar, kadzab,
Dajjal. Nah, itu kata-kata yang digunakan tertentu oleh para pentakdil dan penjarah. Bagaimana syarat-syaratnya? Nanti kita akan bahas di pembahasan ilmu ajar wa ta'dil. Demikian untuk materi pembagian dari ilmu hadis riwayah dan riwayah secara singkat. Monggo jika masih ada yang masih dibingungkan, bisa kita diskusikan lebih jauh lagi. Atau kalau dicukupkan, oh enggak. Enggak. Ustadz, filenya di-share di grup Ustadz supaya bisa baca lagi. Oke, dibaca loh ya, bukan di-share doang terus disimpan. Nanti di UTS Udah. itu kita sampai materi pembagian dari hadis. UTS batasnya materi pembagian hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas. Kalau kuantitas kita membicarakan tentang hadis ahad dan mutawatir. Kalau kita bicarakan kualitas berarti kita membicarakan hadis yang makbul dan mardud. Makbul ada sahih, ada hasan, kemudian mardud itu ada dhaif, ada maudhu, kemudian ada dhaif yang dibagi lagi menjadi dua, gugur karena jatuhnya sanad dan tercelanya perawi. Tercelanya perawi dibagi lagi menjadi keadilan dan kedobitan. Jadi materinya sampai situ. Baru kemudian kita akan bahas kalau nggak salah yaitu tokoh-tokoh. Setelah UTS kita bahas doif part 1, doif part 2, kemudian tokoh 1, tokoh 2, jarh wa ta'dil, lalu kita praktek di masjid untuk mentakhrij sebuah hadis, lalu UAS. Selesai. Mau Berarti tanya kayak Ustadz Anzil. ini nggak masuk UTS, Ustadz. Kenapa Ustazah? Materi hari ini tidak masuk UTS. Masuk dong. Kan batasnya sampai pembagian hadis tadi saya bilang. Sampai Tadi klasifikasi perasaan hadis. gimana? Yang itu. Sampai klasifikasi hadis, Ustaz. Iya, pembagian hadis itu berdasarkan kualitas dan kuantitas. Ya. Ini kalau yang dari apa RPS Coursework yang jenengan share itu Iya, ada. Dibaca iya, lagi. course outline. Iya, betul. Iya, Ustaz Faisal, monggo. Ya, kalau saya pernah membaca Sahih Muslim itu kan ada beberapa hadis yang isinya hampir bersamaan, tapi periwayatnya itu berbeda-beda. Isinya sama, Iya. misalnya tentang satu hal, tapi isinya hanya berbeda-beda sedikit, tapi pada kesimpulannya itu adalah sama. Itu berarti termasuk diroyah ini, Ustaz. Iya, tetap. Jadi eh, saya contohkan tadi yang masyarakat syabi manistata amikul ba'ah itu adalah diriwayatkan oleh Bukhari di nomor hadisnya 1772 di bab soim. As-saum liman khafa ayyaqa fi zina. Makanya kemudian man istata minkum ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadul basari wa ahsul farji wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Gitu kan? Itu hadisnya 1772. Bisa dicek di hadis soft. Itu tentang as-shaim liman khafa ayyaqa fi zina. Jadi saran berpuasa bagi dia yang tidak mampu untuk menahan syahwatnya, maka kemudian berpuasalah. Tapi ketika kita lihat di apa tema yang lain, Ustadz, itu nanti akan ada bagaimana kemudian perintah tentang menikah, yaitu at-targhib fin nikah, yaitu keharusan untuk menikah. Karena di situ ada kata-kata man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Tapi ada redaksi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dituliskan dalam Sunan At-Tirmidzi, itu alaikum bil ba'ah. Bukan ya ma'syaras sababi, man istata'a minkumul ba'ah, tidak, tapi ya ma'syaras sababi alaikum bil ba'ah. Apa konsekuensi dari alaikum dan juga man istata'a? Berarti kan di situ perbedaan di temanya.
Kalau yang tadi maksar sababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa illam yastati fa alaihi bisyam atau bisaum. Ada ditekankan di situ, barang siapa yang tidak bisa maka berpuasalah. Nah, puasa tadi menjadi temanya. Sedangkan kalau di Tirmidzi, alaikum bil ba'ah, maka di situ adalah temanya at-targhib fin nikah, keharusan untuk menikah bagi dia yang sudah bisa memenuhi mu'nun nikah atau apa ya? Kebutuhan-kebutuhan esensial untuk menikah, baik dari secara materi atau non materi, jasmani maupun rohani tadi. Nah, itu yang kita kerjakan di mana? Di takhrij hadis. Ada potongan sebuah hadis, kita keluarkan, siapa yang ternyata yang mengeluarkan? Oh, ternyata Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud itu berbeda redaksinya. Maka itu yang kita sebut sebagai takhrij hadis. Begitu. Ya, sehingga satu hadis kadang-kadang masuk di beberapa tema yang berbeda gitu, Ustaz, ya. Kita Betul. perhatikan. Iya. Seperti innamal a'malu binniyat kadang-kadang masuk di tema apa, masuk lagi di tema tertentu yang lain kan gitu. Yeah. Ya. Syukur, Ustaz. Ya, Ustaz Faisal. Ya sama kayak kita informasi yang kita terima di berita, yang satu dari CNN, yang satu dari VOA, yang satu dari IDN Times, yang satu dari IT Times, yang satu dari ini. Isinya sama tentang efisiensi negara. Tapi kan substansinya sama, efisiensi negara. Yang menceritakan siapa? Ya Najwa Shihab, terus kemudian Valentinus Reza, dan lain sebagainya. Cuma beda perawi aja kan. Tapi redaksi yang disampaikan berbeda, substansinya sama. Bahwasanya negara melakukan pengetatan anggaran. Ya cukup. Hadis juga seperti itu. Temanya tentang keharusan menikah. Temanya tentang berpuasalah bagi mereka yang tidak kuat untuk menahan nafsu. Gitu. Sama. Oke, sudah Kalau dipahami? tambahan lagi satu, Ustaz. Oke. Saya sedang mencari doa dari hadis atau dari Rasulullah tentang bagaimana sabar. Kalau kita bagaimana agar kita senang berzikir atau bersyukur itu kan sudah terkenal sekali, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika kan gitu. Tapi kalau sabar itu saya kok belum dapat yang pas, yang mudah atau yang masyhur gitu ya, Ustaz ya. Terus dari malam saya Sabar. baca hadis sahih Muslim kalau nggak salah itu ketika Utsman bin Affan itu dia nanti akan bersamaku tapi akan masuk surga, tapi kamu akan mendapatkan ujian sehingga kemudian Utsman bin Affan berdoa Allahumma sabron wallahul musta'an kalau nggak salah begitu. Itu perkataannya Utsman bin Affan dari Sahih Muslim yang saya baca. Itu kalau dari Rasulullah sendiri mungkin Ustaz pernah tahu yang masyhur tapi saya kok belum menemukan gitu. Kecuali dari Al-Qur'an Rabbana afriq alaina sabron wa tawaffana muslimin atau di Al-Baqarah 250 itu. Begitu Ustaz. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Kalau yang hadis ada Ustaz yang masyhur sebagaimana Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika gitu. Mungkin pernah dengar Ustaz. Saya mencari kok belum dapat. Oke, coba nanti saya telusuri Ustaz. Oke. Saya juga kalau doa-doa gitu kebanyakan dari Al-Qur'an. Ya. Ya. Syukran Ustaz. Rabbana auzi'na Ya. nasyukura nikmataka allati an'amta 'alaina itu juga kan Al-Qur'an. Iya. Yes, Oke. Ustaz. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana itu Quran juga. Iya. Kemarin Ya, ada akhirnya yang saya nanya menemukan dari Sahih Muslim itu, wah doanya Utsman bin Affan ini sangat bagus karena simpel kan, Allahumma sabron, kemudian wallahul musta'an. Gitu. coba nanti saya cari, saya verifikasi di berbagai platform Iya, syukran Ustaz. kalau ada doa yang sama. Oke, Ustaz. Kemarin juga ada yang nanya ke saya terkait dengan doa berbuka puasa itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu itu. Ternyata dicari di hadis yang ada cuma dhahabat dhuma wa btalatil uruf wa thabatal ajru insyaallah. Itu ada di dalam hadis dan itu cukup masyhur. Oke, Ustaz, Ustazah, cukup? Cukup Ustaz karena mau persiapan. Oke, tidak Lisensinya apa-apa. saat brand dibuka, Ustadz. Iya kan karena lewat Ustazah. Jadinya kan seharusnya jam 8 tadi.
Harus saya rubah dulu ini. Nggak apa-apa, nanti saya absenkan sendiri. Terima kasih. Oke, cukup Ustazah untuk materi hari ini. Insya Allah minggu depan kita langsung dua materi, yaitu tentang istilah-istilah yang digunakan dalam ulum hadis dan pembagian hadis. Diingatkan lagi Ustazah, khawatir saya lupa lagi. Saya lupa tadi. Ya Ustaz. Kelamaan liburan. Padahal nggak kerasa liburan di sini. Oke, terima kasih Ustazah atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Syukron ala sini timamikum wa ana jafi ta'alubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.